Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayol ikhwah rahmani wa rahimakumullah, jamaah kajian duha di Masjid Baitur Rahmah Legoso berdekatan dengan Yayasan Ibnu Umar Legoso. Dan pada kesempatan ini kajian ba'da Ramadan, di mana pembukaan Ramadan sudah kita tidak ungkap lagi, kita langsung kepada materi. Kita baru saja kemarin menyelesaikan bab 6. Kita masuk bab 7 halaman 485. Di akhir bab 6 ada beberapa yang saya perlu sentuh lagi agar kesempurnaan dari faedah-faedah yang kita dapatkan dari Al-Ustaz Firanda dalam buku Sirah Nabawiyah. Di antaranya adalah bahwasanya Nabi telah mendapatkan wahyu tentang diperintahkannya menjadi Rasul, Nabi dan Rasul, bukan sekedar Nabi. Ya, artinya Rasul sudah paham, sudah yakin, sudah mantap dirinya adalah Rasulullah SAW, pilihan alam semesta. Dan itu merupakan keterasingan. Ya, begitu beliau jadi Rasul, ya, karena orang-orang Quraisy atau jahiliyah menganggap utusan alam semesta harus berbeda, bukan dari manusia, dari malaikat yang punya keajaiban, mungkin bisa terbang atau lain-lainnya, yang bisa membawakan harta kapan saja mereka mau, atau dari turunan kerajaan, ya begitu. Ini gambaran mereka. Jadi ini agak asing Islam nih, ya, karena 600 tahun itu di halaman ya 482, 483 cerita kisah itu. Ya, artinya bab yang kita akan masuki yaitu bab tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita baca saja dulu 485. Tidak diragukan lagi bahwasanya Rasulullah SAW sangat ingin mendakwahkan Islam kepada seluruh penduduk bumi. Ya, pertama ingin sekali mendakwahkan Islam kepada seluruh penduduk Mekah, bahkan kepada seluruh penduduk bumi. Mungkin sebagian berpikir bahwasanya metode yang paling tepat untuk mewujudkan itu adalah dengan berdirinya Rasulullah SAW di tengah Ka'bah, ya, semenjak awal kali turunnya wahyu. Ini gambaran ya dari Ustadz. Mungkin di antara kita atau ulama-ulama atau orang yang dulu berpikir kayak gitu. Kenapa dia nggak berdiri tengah Ka'bah terus menyeru seluruh penduduk Mekah gitu. Ya, lalu mengumumkan Islam kepada seluruh manusia. Namun ternyata bukan itu yang Rasulullah SAW lakukan. Ya, kan Mekah tempat hajinya orang umat manusia pada zaman itu sudah terkenal di seantero dunia Arab. Bahkan
Raja Najasyi juga tahu, bahkan para ahli kitab juga tahu, bahkan itu yang Abraha juga tahu kemasyhuran Ka'bah, kesucian kota Mekah. Kenapa nggak berdiri di Ka'bah, di atas Ka'bah atau sekitar Ka'bah, dia nyerukan langsung begitu dapat wahyu, kum panzir, ya, berdirilah kamu, bangkitlah kamu dan beri peringatan. Sejak itu beliau jadi rasul, ya gitu. Namun ternyata bukan itu yang Rasulullah SAW lakukan. Faktanya beliau SAW memiliki tahapan-tahapan dalam melancarkan dakwahnya, ya gitu. Jadi dakwah ini tauqifiyah, bukan ngarang-ngarang Rasulullah. Rasulullah menunggu perintah. Dakwah di sini, katakan ini, ya begitu. Karena perlu kehati-hatian. Tahapan dakwah Rasulullah SAW terbagi menjadi 2 fase di halaman 486. Fase pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, kedua dakwah secara terang-terangan. Sebelum masuk ke situ, saya akan mengulang sedikit, ya, sebelum masuk dakwah secara teknis, ya, dibahas oleh Ustadz, bagus sekali bahasannya, yaitu Rasulullah memilah-milih orang yang akan mendukung, ya, dalam halaman 481, dalam memilih orang pertama yang siap menerima dakwah. Jadi sebelum dakwah sembunyi-sembunyi, artinya untuk umum tapi sembunyi-sembunyi, ya, beliau memilah-milih siapa kira-kira yang ngikut begitu, ya. Karena Rasulullah dikenal sejak mulai dari wahyu dibilang orang gila, ya. Begitu. Oleh sebab itu Al-Quran menyatakan, ya, ini nggak ada di Ustadz, ya, qul, ya, dinyatakan di sini, qul innama a'izukum biwahidah, katakanlah, ya, sungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja. Ini antakumu, ya, antakumullah masna wa furada summa tatafakkaru, yaitu supaya kamu menghadap Allah nanti, ya, seluruh manusia ini berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu pikirkan, ya, disuruh berpikir manusia ini, ma bisahibikum bijinnah, tentang Muhammad, pikirkan tentang orang ini, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Ini orang-orang Mekah dibilang, kan dulu mereka bilang, oh, gila nih orang, masa dia ngaku nabi padahal makan sama makanan kita, jalan di pasar, muamalah, ya, begitu. Nggak tanggung-tanggung, dia utusan pemilik alam semesta. Kenapa begitu paham orang jahiliyah tentang utusan Allah? Karena mereka paham dari Ibrahim, Ismail. Begitu zaman fatrah mereka masih tertinggal. Kalau zaman Ibrahim dia paham tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidiyah, dan tauhid asma wa sifat. Walaupun nggak sempurna, ya, makin lama makin jauh dari ajaran Ibrahim dan Ismail alaihissalam, nenek moyang kakek moyang Nabi. Yang tertinggal ada tauhid rububiyah. Mereka paham, mereka menyembah Hubal, mereka tahu Hubal alam semesta, di luar alam semesta. Mereka tahu Hubal diciptakan batu. Mereka tahu Ka'bah itu punya Rob, ya, sebagaimana Abdul Muthalib. Kalau Ka'bah ada Robnya, kalau onta punya ku. Jadi warisan, ya. Makanya ada kaum di Indonesia yang, masa orang jahiliyah punya tauhid? Ya, saya dijelaskan oleh Allah seperti itu. Mereka punya tauhid rububiyah. Makanya nama anaknya Abdul Muthalib Abdullah, hamba Allah. Ya, ada Abdul Uzza ada. Ya, Waraqah Abdul Uzza. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Tapi ada walaupun, ya, tidak tauhid, tidak bertauhid, Abdullah anak
bapaknya, tapi namanya bagus, Abdullah hamba Allah. Begitu. Nah, ini sisa-sisa tauhid. Ya. Lalu diperingatkan bahwa hamba orang ini Muhammad itu tidak ada kegilaan. Walaupun Nabi Muhammad merasa dalam sarah, ada apa denganku wahai Khadijah? Aku merasa, ya, para pensarah hadis bilang Rasulullah merasa dirinya gila karena mendengar apa yang manusia tidak dengar, melihat apa yang manusia lain tidak lihat. Ya, batu memberi salam, pohon-pohon menghormat dan lain-lain, ya. Ma bisahibikum, ya, min jinnah, tentang Muhammad tidak ada penyakit, ya, gila sedikit pun pada kawanmu. Maka Al-Quran juga memanggil orang yang belum dapat dakwah dengan sahabatmu, karena memang Rasulullah bersahabat. Ya, setelah Rasulullah ngaku Nabi baru goncang orang yang bertetangga jualan baru ngaku Nabi. Begitu pamannya juga gitu. Ini ponakan, ya, nggak tahu apa-apa, tahu ngaku Nabi. Mereka tahu konsep itu, ya. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Ini dalam surat Saba, surat 34 ayat 46. Dan tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Ya, Nabi, ya, nanti kita jelaskan lagi tentang hal itu. Oleh sebab itu di halaman sebelumnya di bab 6, di halaman 481 ada pertanyaan, ya. Pertama, siapa yang akan didakwahi? Bagaimana pendekatannya? Apakah dengan akal atau dengan hati? Ada dua, akal dan hati. Ya, Rasulullah memilah-milih manusia itu dari segi akal dan hati. Ya, ada orang yang akalnya bagus, ya, logikanya bagus, hatinya lemah. Ada orang hatinya halus tapi logikanya lemah. Maka Rasulullah memilah-milih di antara orang yang terdekat yang mempunyai akal bagus, hatinya bagus. Maka terpilihnya apa? Warakah sebelum Nabi berdakwah. Setelah berdakwah Abu Bakar, Khadijah dan lain-lain, Ali, gitu. Jadi sini kita gambarkan sedikit, ya, saya sudah bicarakan di 161, ya. Sebagian ulama membagi akal menjadi dua jenis, yaitu akal dasar dan akal bentukan. Ini baru, ya, ilmu baru yang saya ambil dari Dr. Ad-Darini, Mustafa Ad-Darini dalam artikelnya. Akal dasar adalah kemampuan dasar manusia untuk berpikir dan memahami sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi manusia punya akal dari kecil, begitu balik, ya, beda lagi. Baru lahir beda, ya, begitu. Dan perangkat atau fasilitas yang Allah berikan, ya, pertama pendengaran, penglihatan dan akal. 3 tahap ini. Ya, makanya kalau orang sudah berakal disebut baligh. Jadi manusia punya akal dasar dan akal bentukan. Akal bentukan adalah kemampuan berpikir dan memahami yang dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang. Jadi kita ini dibekali akal dasar waktu baru lahir. Nah, setelah itu kita sekolah, kita punya pengalaman, ini disebut akal bentukan. Ada orang dari lahir sampai dia balik, ya, saya ada, ya, rahimahullah, salah satu anak dari ponakan, dari kecil sampai balik tetap akalnya begitu saja, akal dasar yang tidak sempurna. Ya, ini disebut, ya, disable atau orang berkebutuhan khusus, dan itu tingkatnya banyak itu. Kalau psikologi memang ada SDD dan banyak lah istilahnya, ya, begitu, disorder. Jadi ini akal kita nih, ya. Dan orang yang akal dasarnya bagus lalu ditambah dengan akal kembangan, ya, akal bentukan, maka dia itu yang selamat. Ya, asli artinya jika orang akal dasarnya bagus, ya, lalu akal bentukannya bagus, ditambah, ya, pengalaman dan ilmunya bukan dunia saja. Kalau akal dasarnya bagus, ilmu pengalamannya dunia saja, ilmunya juga, ya, dia jadi ahli dunia. Ya, hati-hati. Kita ini, ya, abnaul akhirah. Kita ini anak-anak akhirat.
Ya, jangan jadi abnaud dunia. Dunia sejauh-jauhnya sampai kiamat selesai. Dan setiap orang akan mengalami kiamat itu sughra. Taruhlah antum atau saya semua yang di sini ya umurnya 200, pasti ngeri. Umur 200 itu bukan enak, tinggal tulang sama kulit. Semua kebutuhan dibantu orang, bahkan info sini itu. Mau dikasih umur 300, ya Pak, amin. Ada yang berani, amin? Saya nggak berani. Ya. Sebagai Musa alaihissalam, waktu didatangi malaikat, dipukul malaikat, ya balik ke Allah. Ya Allah, hambamu yang sini nggak mau mati. Oh ya, balik lagi, bilang taruh tangannya di lembu, ya setiap bulu mewakili tahun dia hidup. Habis di malaikat datang, kamu mau hidup terus ya, taruh tanganmu di lembu, setiap bulu itu mewakili tahun kamu hidup. Setelah itu ya mati. Sekarang aja karena Musa alaihissalam. Ya, antum boleh doa, ya Allah panjangkan umurku kayak Khairil Anwar 1000 tahun lagi. Ya, habis nulis syair itu meninggal, kuburan di karet. Ya, saya penggemar Khairil Anwar, terutama puisinya yang Aku, karya Khairil Anwar. Tuh saya baca di setiap 17 Agustus. Ya, ada yang mengikut jejak ini. Itulah manusia, menghayal. Ya. Oleh sebab itu kalau akal dasarnya bagus, akal bentukannya bagus, ditambah Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah ini orang yang selamat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yunus, ya ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurin wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akal dasarnya bagus, akal bentukannya bagus, mendapat pengalaman dan ilmunya bukan dunia saja, dunia dan akhirat. Memahami Quran dan Sunnah, mengambil Quran sebagai obat, ya mau'izah, nasihat, ya dan obat, ya asyifa. Al-Quran itu asyifa dari segala penyakit hati, bahkan penyakit fisik juga ada yang bisa diruqyah dengan Al-Quran. Ini Al-Fatihah, orang kemasukan ya hampir gila bisa diruqyah, itu terserah Allah. Kalau nggak sembuh jangan salahkan Al-Qurannya, salahkan yang baca, salahkan yang disembuhkan. Dia mungkin nggak percaya. Kalau dua-duanya benar, Qurannya dipakai benar, pembacanya ikhlas karena Allah, yang disembuhkan juga yakin akan sembuh, terus nggak sembuh juga, ini namanya cobaan. Ya sudah, nggak ada, ini namanya takdir Allah, ingin menetapkan penyakitnya di dalam dirinya agar dosa-dosanya diampunkan. Sebagaimana perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku suka ayan, ya kalau ayan gini. Lalu Rasulullah datang, engkau mau aku doakan? Mau ya Rasulullah. Coba pilih, engkau aku doakan jadi sembuh, atau biar seperti ini Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Aku milih biar aku seperti ini. Tapi aku mohon ya Allah, ya Rasulullah, kalau aku lagi ayan, tolong tutup auratku. Ini wanita yang indah sekali kefahamannya. Dia tahu auratnya, dia tahu dia sedang sakit, tapi dia mohon ya Allah menjaga auratnya. Banyak orang-orang sehat mengumbar auratnya, malu, nggak malu dia sama orang yang ayan ini. Ya, dia tolong ya jangan sampai auratku terdedah. Indah sekali wanita-wanita yang salehah. Ya begitu. Sama seperti Imam Ahmad, waktu dipecut, dicabuk, dia berdoa, ya Allah, ya aku ridho dengan hukuman ini karena mempertahan Al-Quran kalamullah, tapi tolong ya Allah jaga auratku. Jadi Imam Ahmad tuh menjaga celananya agar nggak melorot. Ya, dia nggak peduli sakitnya, karena dia dinasihati oleh salah seorang perampok di penjara, ya notorius.
begal atau perampok atau pembunuh di satu penjara dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad gemeteran karena mau dipanggil untuk dicabut. Lalu dinasihati oleh pemuda ini, wahai Ahmad, engkau takut, padahal engkau dalam kebenaran. Aku nggak pernah takut, padahal aku dalam kesalahan. Kaget Imam Ahmad. Sejak itu dia semangat. Oleh sebab itu setelah Imam Ahmad dibebaskan, dia selalu berdoa untuk anak muda ini. Namanya ada, istirah namanya ada. Ya Allah, berilah rahmat dia, ampunilah dosa-dosanya. Karena tidak sangka orang yang buruk ya akhlaknya memberi nasihat kepada ulama besar. Ulama ahlu sunnah yang menjaga Al-Quran, ya, Al-Quran kalamullah, begitu. Itu dalam menjaga aurat, ya, jangan diumbar, ya begitu. Dan di situ ada hadis yang Ustadz kutip di halaman 484. Ya, bada al-Islamu ghariban. Islam dimulai dari gharib, aneh. Ya, orang jahiliyah aneh, orang ngaku nabi. Gini ke pasar makan sama-sama kita. Ya, begitu. Mereka susah. 600 tahun nggak ada berita tentang nabi. Berita tentang Isa alaihissalam sudah semeraut. Hanya beberapa gelintir manusia yang selamat. Waraqah termasuk yang selamat. Tahu ada orang ngaku nabi, tetangga, bisnis, tahu ngaku nabi. Wajar kalau ada terima. Tapi apalagi paman, kamu, saya tahu bapak kamu, tahu kamu ngaku nabi. Seperti Abu Jahal, susah menerima konsep kenabian. Ya, dia pengen nabi dari yang orang kaya terkaya sedunia mungkin. Dia pengen dari jenis malaikat yang bisa terbang, bisa ini. Ada mukjizat-mukjizat yang mereka harapkan. Tapi Allah tidak mengikuti kehendak mereka. Ini adalah rencana Allah, ya, takdir Allah. Allah tetapkan kenabian kepada yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu salah satu faidah kenapa wahyu terputus? Wahyu terputus yang sampai ada berita di Bukhari nomor 3, Nabi hampir bunuh diri berkali-kali. Hadisnya itu di Bukhari nomor 3, hadis Bukhari nomor 4 tidak ada kata bunuh diri. Andaikan hadis itu mu'alaq, ya, dhaif, hadis yang salah satu sanadnya hilang, ya, itu didhaifkan walaupun di Bukhari. Andaikan itu benar, tahu sahih, kalau Nabi mau bunuh itu menyatakan Nabi sebagai manusia biasa. Dia sakit, dia stres. Orang kehilangan kerjaan, stres, ada yang bunuh diri. Putus cinta, bunuh diri. Rasulullah diputusin oleh Allah, lebih pantas bunuh diri. Karena Rasulullah mudah dari sebelum jadi Nabi itu baik, kebaikan aja yang dipikirkan. Tahu-tahu ditinggalkan oleh makhluk yang namanya Jibril yang diutus dari alam semesta. Jadi kalau hadis itu sahih pun bukan sebagaimana orientalis bilang ini keburukan hadis Bukhari. Masa ada Nabi mau bunuh diri? Dan Syiah apalagi, kami nggak percaya Bukhari, kami punya kitab Al-Kafi dan Biharul Munir 100 jilid, ngarang itu. Kita tetap pegang Bukhari walaupun ada ulama menyatakan lemah, begitu. Tapi hadis lain didampingi, hadis nomor 4-nya sahih, tidak ada kata bunuh diri, ya. Oleh sebab itu di dalam tafsir Ghuraba tadi saya ambil dari tulisan Abu Salim Al-Hilali, yaitu tidak ada yang sahih, banyak, ada 10. Saya nggak bacakan itu, kita ambil yang sahih saja. Apa makna ghuraba? Ghuraba adalah situasi yang gharib, aneh. Makanya kalau hadis gharib, ya, hadis ini perawinya agak aneh, maka biasa didhaifkan. Gharib ini bisa sesuai, ya, ghuraba, ya, asing, ya, banyak istilahnya. Tapi yang kedua dipilih oleh Syekh Salim, ya, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ya, lihat dulu itu halaman 484 itu dalam mensarah hadis bahwa Islam itu awalnya asing, nanti akan berakhir dengan keasingan juga. Ghuraba adalah orang yang berbuat kebajikan ketika manusia rusak. Ketika antum sendirian cingkrang di kantor, ya, di kampung atau di lingkungan, antum ghuraba. Antum berusaha mengamalkan hadis yang orang lain, ini aneh nih, bahan murah kayak gitu, pakai
celana kekurangan bahan. Tapi mereka nggak merasa aneh melihat wanita-wanita mengumbar aurat yang cuman selai 2 helai kain, karena mereka nikmati itu. Naudzubillah. Ya. Tapi ada bapak-bapak cingkrang karena mengamalkan sunnah dibilang aneh. Ini zaman yang kita hidup. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ya, waktu saya masih muda, saya udah berjenggot, bapak saya sendiri ini rahimahullah, terakhirnya juga beliau berjenggot karena beliau PNS. Beliau tanya, ya, manggilnya Im, kenapa berjenggot? Sunnah, Mbah. Karena saya baca Riyadhus Shalihin masih SMP kelas 1, hadiah dari ibu. Saya baca, wah ada jenggot. Sejak itu nggak pernah cukur, ya. Begitu, masih halus diketawain karena ayah saya pribadi bersih karena pegawai negeri kan. Kenapa bapak nggak pakai jenggot? Katanya paling kan pegawai negeri nggak boleh. Oh, terus gatel. Ya saya nggak bisa jawab, bukan waktunya debat waktu itu. Tapi alhamdulillah saya sempat mandikan, pada akhir hayatnya ada jenggot walaupun ya begitu. Yang penting kan innamal a'malu bi khawatimi. Amalan seorang terakhirnya apa? Ya, itu yang penting, ya. Boleh jadi orang jenggot itu akhirnya pelontos, ya bisa karena pengaruh subhat begitu. Ya, jadi itu yang sahih itu menurut Syekh Salim Al-Hilali. Yang kedua, an-nasu salihuna fi an-nasi su'in kathirin may ya'sihim aksara mimman yuti'uh. Orang-orang saleh di antara banyaknya orang-orang yang buruk. Orang yang menyelisih mereka lebih banyak dari yang mentaatinya. Ada orang soleh dikelilingi orang-orang buruk. Yang dengerin dia sedikit. Kebanyakan orang dengerin, ya. Misalkan penceramah, kalau Quran hadis dicap dulu Wahabi, sejak itu, oh itu jangan dengerin tuh, di mana-mana disebarin. Bahkan ada kajian khusus membahas Ustadz Fulan, ya begitu. Nggak apa-apa, ini bagian dari keghoriban annas, ya. Ghuraba, ya begitu. Jadi jangan berkecil hati, bagian dari ghuraba. Nah, kalau lihat tafsir ada yang sahih, ada yang lemah, banyak, ada 10. Ya, saya nggak bacakan semua. Ya, orang yang menjauhi kabilah-kabilah, orang yang berbuat kebajikan ketika manusia rusak, orang-orang yang salah di antara banyak orang yang buruk yang tadi itu. Mereka orang yang berpegang teguh dengan apa yang telah kami miliki, ya. Gitu, kalian miliki. Orang yang lari masingkan diri bersama agamanya dan lain-lain, ya. Itu ada 10. Banyakan lemah, yang 2 tadi saja begitu. Dan yang paling akhir adalah pembahasan Syekh Salim bagus sekali, yaitu ghuraba adalah firqatun najiyah. Siapa firqatun najiyah? Ulama ini, ulama Rabbani, dan terakhir adalah ahli hadis. Orang-orang yang cinta, berjuang, menghafal, menyebarkan, mempelajari, yang mengamalkan, ya ahli hadis. Begitu. Siapa itu ahli hadis? Kesepakatan ahli ilmu dan iman dalam menafsirkan al-firqatun najiyah, ya, itu ahli hadis. Ya begitu. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak, Ali bin Al-Madini, ya, Muhammad bin Hambal, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ahmad bin Sinan, Abdullah bin Muslim, ya, Muhammad bin Hibban, Muhammad Al-Husain Al-Ajuri, Muhammad bin Abdullah, seterusnya banyak ahli hadis. Ini yang kita pegang, ya. Kalau cari kitab-kitab itu, kitab para ulama salaf kita panggil, ya. Bahagialah kita yang faham bahwa dirinya ghuraba. Jangan diguraba-gurubain. Ada orang ghuraba, yaitu rambutnya pink, silver. Ini ghuraba cap iblis. Dia ingin beda dengan manusia. Saking ingin bedanya, ada yang ditato seluruhnya seperti hewan. Giginya dirubah, bertanduk, lidahnya dibelah. Ya, pas tua jesel, ngapusnya susah. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah tetap diterima. Tapi udah kayak gitu, nggak Islam lagi. Ya, ini ghuraba jenis iblis. Iblis punya, kamu mau berbeda dengan manusia, coba belah lidah kamu. Jadi seperti lizard, bertanduk. Ini konsep iblis dalam ingin beda. Ada tampil beda biar dikenal. Ya, dari segi Islam bukan untuk itu. Kita bukan untuk dikenal cingkrang. Kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya.
bukan untuk dikenal. Kalau kita cingkrang agar dikenal di masyarakat, itu kena suhrah, pakaian biar dibedain sama manusia, nggak boleh. Ya kita sama dengan manusia. Kalau ini sudah masuk pakaian-pakaian yang kaum muslimin pakai. Kalau di Australia atau di South Africa, pakaian muslim sama pakaian orang kafir beda. Di India, Pakistan, pakaian muslim, pakaian Hindu, Buddha lain. Mereka orang, saya pernah ditegur, "Hey brother, what are you wearing like that?" Kenapa emang? Ini saya gini kayak tegur. Itu di India itu pakaian orang Hindu. Kalau pakaian muslim ada jahitannya lagi di sini. I'm not in India, saya bilang. Ya saya di Australia ini. Kamu jangan, oh iya sorry. Kalau saya di India saya ikut pakaian kamu. Saya cari mana khas muslim. Mereka sama itu. Hindu sama Islam sama kecuali ada jahitan. Di South Africa ya kepsek saya orang South Africa, Bradun Harun, ya, Harun Kirsten Nasution, Harun Kirsten, orang turunan Belanda, Indonesia. Dia pakaiannya beda, harus pakai cap. South Africa Muslim harus pakai pici, karena banyak Kristen. Untuk kalau pakai pici mereka salam langsung. Kalau di sini sudah cirinya pakai orang misal pakai pici hitam, ya berjenggot, ya di sini juga susah kan kita mau beri salam nih Islam apa enggak? Pakai pakaian yang standar itu, ya nggak apa-apa. Karena mayoritas kita salam aja, Assalamualaikum. Jawab nggak? Oh nggak jawab, oh mungkin Kristen. Dengerin, jawab nggak? Nggak jawab, sholat sama kita. Emang males jawab, ya. Aneh memang, ya. Kadang-kadang lihat lama, jawab nggak nih? Ya nggak apa-apa, bukan urusan kita. Dia jawab, dia nggak jawab. Jauh urusan kita adalah afsus salam, sebarkan salam. Ya, baik kita masuk. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini nggak banyak tambahan, kita baca saja. Di awal dakwahnya beliau memilih untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Beliau SAW memilih menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang pilihan yang menurut beliau SAW akan menerima ajakan tersebut. Demikian pula arahan beliau SAW kepada para sahabatnya yang telah masuk Islam dalam menyampaikan dakwah mereka. Ini sedikit saya kasih catatan ya berdasarkan nukilan lepas saja. Jadi Rasulullah perbesar, kamu sembunyikan dulu Islam kamu ya. Begitu boleh pada saat ini. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar nggak langsung dakwain orang. Ada 1-2 sahabat yang dengar masuk Islam, dengar Al-Quran, langsung dia bilang, saya lupa mungkin Ibnu Mas'ud atau siapa. Ya Rasulullah, bolehkah saya bacakan Quran di Ka'bah, dekat Ka'bah untuk orang-orang jahiliyah? Jangan. Nanti mereka ya jahati kamu. Izinkan ya Rasulullah, ya terserah kamu. Akhirnya dia baca Quran, ya. Mereka nggak perlu menerjemahkan, orang Arab. Baca aja, begitu dapat dari Rasul dihafal, dibacakan. Orang kafir Quraisy atau jahiliyah paham, digebukin sampai hampir mati. Itu resiko sendiri, tapi secara pimpinan nggak boleh, ya begitu. Maka sedikit yang melakukan itu. Dakwah sembunyi-sembunyi harus ikut pimpinan. Kapan boleh? Ya, secara zahir, secara terang-terangan. Fase dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Lihat, 3 tahun. Ya Allah Rabbul Alamin yang menyuruh berdakwah, tapi ditahan 3 tahun. Tidak sembrono Nabi. Tidak langsung mengumbar ini dakwah Islam, enggak sembarangan. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Ya. Dan ia dapat dianggap cukup lama. Hal tersebut cukup lama. Ya, jika dikomparasi dengan keseluruhan masa dakwah beliau SAW yang hanya 23 tahun. 3 tahun sembunyi-sembunyi, sisanya baru zahar. Ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang berapa tahun Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang berpendapat 3 tahun, ya ini di halaman 486 masih catatan kaki. Dan ada pula yang berpendapat 4 tahun. Artinya perbedaan pun nggak panjang, nggak banyak, sekitar 4 tahun atau 3 tahun.
Sebelumnya sudah kita bawakan seruan Rasulullah SAW di atas bukit Safa kepada seluruh Quraisy. Ya, Rasulullah menguji kaumnya dengan berdiri di Safa, jadi perbukitan Bukit Safa yang haji atau umrah udah tahu ini. Ya, mengumpulkan lalu Rasulullah bersabda, Araitukum lau ahbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi ya akuntum musaddiqi. Ya, ini pertanyaan halus sebenarnya. Ya, wahai sekalian manusia, artinya yang di Safa, ya sekitar Safa itu orang-orang lagi kumpul, Rasulullah berdiri agak tinggi. Biasakan kalau orang mau ngomong agar terdengar, karena belum ada speaker dulu, Rasulullah cari tempat yang tinggi. Gunanya ngomong untuk didengar, bukan tempat yang paling rendah, apalagi orangnya pendek. Ya, kasih tempat, makanya ada mimbar. Rasulullah punya mimbar dibuat oleh wanita, ya, ibu-ibu muhsinin. Wahai sekalian manusia, andai aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya ada pasukan berkuda di balik lembah ini yang akan menyerang kalian secara tiba-tiba, apakah kalian akan mempercayaiku? Ya, Bukhari, dan ini pernah kita bacakan di nomor 4770 dan Muslim 2208. Rasulullah bertanya, Rasulullah paling pandai dalam pedagogi, ya, ilmu pendidikan atau dakwah, ya, public speaker, udah bakat Rasulullah itu, bakat dan ilham, dan dididik langsung oleh Rabbul Alamin. Ya, itu. Tahukah Anda bahwa Rasulullah SAW baru menyerukan ucapan tersebut 3 tahun pasca turunnya wahyu pertama. Jadi ini bukan baru dapat wahyu, ya, Iqra terus ya Qum fa'anzir al-mudaththir langsung ngomong, ini bukan. Ini 3 tahun prosesnya untuk baru berdiri di Bukit Safa. Artinya bersabar sekali Rasulullah, ya. Begitu. Ini hadis sudah dijelaskan, ya, jawabnya, apakah kamu mengumpulkan kami untuk kayak gini? Gitu. Mereka banyak yang nolak, ada juga yang ikut. Ini artinya pertanyaan untuk kita, bahwa beliau mengucapkan kata-kata tersebut pasca turunnya wahyu pertama, yaitu 3 tahun dari pasca turunnya wahyu pertama, yaitu Iqra, ya, al-alaq. Mungkin sebagian orang menganggap aneh fase dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, atau menganggapnya tidak diperlukan. Ya, mereka mempertanyakan mengapa harus sembunyi-sembunyi. Bukankah Islam adalah agama yang indah, rasional, dan menjawab semua pertanyaan yang tak terjawab? Bukankah bisa jadi jika Rasulullah SAW langsung berdakwah secara terang-terangan, ya, banyak yang masuk Islam dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Apakah Rasulullah SAW takut terhadap orang-orang Quraisy? Ini semua pertanyaan bukan untuk tidak percaya metode Rasulullah. Kitab ini disusun untuk biar kita berpikir yang membaca. Penulis membawa pertanyaan ini untuk akan dijawab, ya. Karena ada manusia, ya, Rasulullah aja takut 3 tahun sembunyi-sembunyi. Ya, begitu. Agar ini jernih, ya, nggak ada suuzon kepada dakwah Rasulullah. Karena Rasulullah benar-benar taat pada Allah kapan dan diilhamkan terus. Saudaraku, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW tahu persis akan metode dakwah yang tepat. Ya, jadi nggak usah menggurui Rasulullah. Ya, tahu persis. Beliau SAW juga tahu bahwa apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu maka tidak akan terjadi. Beliau juga tahu, ya, Allah menetapkan gini, insya Allah, ya, dia tahu, dia yakin pada Allah. Manusia yang paling bertakwa, ya. Dan Allah pasti memiliki hikmah di balik semua kehendaknya. Nanti, ya, di hadis kemudian sejarah mencatat bagaimana Rasulullah perjanjian Hudaibiyah yang seakan-akan merugikan kaum muslimin. Kalau ada orang masuk Islam mualaf ke Madinah, pulangin. Mungkin di Makkah dibunuh. Kalau ada orang Madinah yang murtad, balikin ke Mekah. Ya, Rasulullah tanda tangan. Umar geram, Umar kaget. Ya Rasulullah, bukankah itu orang Islam? Bukankah Islam itu ini? Bukankah kita dalam kebenaran? Umar tidak sabar. Rasulullah dan Abu Bakar diam. Ya.
diam. Tapi Umar menyadari, sungguh aku ya bisa bahaya kalau Allah tidak maafkan. Kecurigaannya. Begitu sama dengan ini. Ya. Beliau SAW juga tahu bahwa apa saja yang tidak diingini Allah maka tidak akan terjadi. Dan Allah pasti memiliki hikmah di balik semua kehendaknya. 3 tahun cukup lama. Ya. Kalau antum ambil pendidikan diploma itu. Bukankah telah kita singgung sebelumnya bahwa setiap langkah dari kehidupan Rasulullah SAW adalah skenario atau takdir Allah yang maha sempurna. Takdir Allah terhadap hambanya Muhammad SAW sempurna, tidak ada celah 1 detik pun. 1/1000 detik pun tidak ada celah untuk salah. Karena Rabbul Alamin, ya begitu. Ya, nggak usah ngatur Allah. Allah bisa mengatur waktu. Ad-dahar bisa diatur, bisa duluan, bisa belakangan. Sebagaimana ada tentara yang mohon pada Allah, tundalah maghrib ini karena aku belum selesai perangnya. Maka matahari lambat. Itu Allah. Bukankah telah kita singgung sebelumnya bahwa setiap langkah dari kehidupan Rasulullah SAW adalah skenario Allah yang maha sempurna. Ketahuilah bahwa metode dakwah secara sembunyi-sembunyi bukanlah pilihan Nabi SAW. Nah, ini penting nih, garis bawahi. Itu bukan metode ikhtiar Nabi semata. Itu berdasarkan wahyu yang terus menerus membimbing, wahyu, ilham dan lain-lain. Ya, melainkan perintah dari Allah Jalla sebagai bentuk kemudahan bagi beliau. Betapa susahnya Rasulullah langsung, ayo sebarkan secara zahir, secara terang-terangan. Berat. Allah Maha tahu potensi hambanya Muhammad SAW. Dia ada sakit, ada lemah, ya, ada stres, ada galau sebelumnya bahkan. Ya, coba antum, ya baru dapat kajian langsung suruh dakwah se-Indonesia, kan berat. Maaf ya, gitu. Sebagai bentuk kemudahan. Nah ini bagus nih, sebagai bentuk kemudahan, bukan untuk mensusahkan Rasulullah. Ya. Dan juga pelajaran berharga untuk para dai setelah beliau ketika menghadapi situasi yang semisal. Jadi kalau baru lulus lembaga dakwah S1 dalam dakwah, tidak semata-mata langsung mendakwahkan manusia seluruhnya. Lihat-lihat situasi kemampuan kita, ya. Madu kita lihat tadi kan, dilihat mana orang yang akalnya kuat, hatinya lemah. Ada yang hatinya bersih, akalnya agak lemot, ya. Kita hitung-hitung madu itu orang yang kita seru, ya. Begitu. Sangat perhitungan. Dan bab-bab ini adalah arahnya ke sana. Sungguh Allah Jalla Maha Kuasa untuk melindungi Rasulnya. Jika Allah berkehendak maka tidak akan ada satupun gangguan, ya, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Akan tapi Allah Jalla hendak memberikan gambaran bagaimana metode yang tepat bagi kaum muslimin untuk kembali menegakkan agama mereka. Ini halaman 488. Ini semua susunan yang bagus untuk para dai. Ya kalau kita mungkin agak terlambat untuk dakwah ke umat, ya kita kader anak kita agar jadi dai. Dan setiap kita itu dai, nggak harus punya mad'ur ratusan, cukup diri kita, keluarga kita. Ya ibda binafsik qu anfusakum wa ahlikum nara. Bahkan kadang-kala dai punya mad'ur ribuan nggak didengar sama anak istrinya. Ya, karena jago ngomong doang di mimbar. Ya, kalau di rumah beda banget. Ya, gitu. Yang paling penting adalah diri kita dan keluarga kita. Kalau orang lain ya terima alhamdulillah. Kalau keluarga begitu ada tanggung jawab langsung ayat. Ya begitu. Dan ini untuk umatnya yang ingin berdakwah metode ini. Jangan istijal, jangan buru-buru. Ya siapkan dengan baik. Ya begitu. Kalau ada orang yang dakwah dari kecil karena ketidaktahuan, ya nggak apa-apa, dia perbaiki, jangan terus tidak tahu. Ya ada, ya
Jadi sebagai pengalaman saya sebutkan kemarin, ya saya dakwah dari SMP kelas 1. Ya, STM kelas 1 karena di training oleh HMI. Ya, jadi semangat banget. Akhirnya kita reuni SD, dipanggil reuni ya sama Ustaz Rahman. Ya karena jiwa dakwahnya ilmu sedikit tapi jiwa semangat dakwahnya membara. Akhirnya kita kasih kajian di reuni. Ya Ustaz Rahman jadi MC, saya yang ceramah. STM kelas 1. Habis itu bubar, nggak pernah reuni lagi. Atau reuni nggak diundang berdua. Karena nggak ada musik, nggak ada ini, ceramah kamu harus sholat, jangan syirik begitu. Ya itu semoga Allah ampunkan. Itu karena semangat dakwah saja tanpa ilmu. Ya mungkin kurang hikmah, ya begitu. Tapi di antara mereka emang nggak sholat, jadi saya tahu persis wataknya. Karena SD 6 tahun kita bergaul. Jadi saya nasihati, saya berani nasihati karena saya tahu teman-teman saya itu sifatnya kayak gimana. Ya, bukan nunggu ilmu hafiz Quran, hafiz hadis ya. Tidak jaminan ada ikhwan lulusan Madinah pulang kerja di bengkel nggak dakwah, ilmunya hilang. Lulusan Madinah itu. Yang ngomong ini ustadznya yang kenal. Ya. Jadi nggak jaminan. Makanya dari kecil kalau kita niatkan anak kita jadi dai, lengkapi, jangan seperti kita. Lengkapi akhlaknya, pergaulannya, hafalannya, ya suluknya, suluk tuh perbuatan baiknya begitu. Kita jaga. Kalau kita mungkin sudah lewat, ya too late. Tapi nggak ada kata too late, nggak ada kata terlambat. Kita dakwah untuk diri kita, keluarga kita, sudah. Ya, nggak usah di depan umum. Ya, bukan banyak orang, tapi itu kan keikhlasan kita dalam berdakwah. Oleh karenanya Allah Jalla membuat Rasulullah SAW mengalami segala kondisi dan rintangan yang mungkin akan dialami oleh umatnya kelak. Sehingga mereka bisa mempelajari cara untuk menghadapinya dari sang Rasul SAW. Segala halangan, rintangan dakwah telah dialami Rasulullah. Kalau kita nyiapkan diri kita atau diri anak kita atau saudara kita ingin berdakwah, suruh baca sirahnya. Bagaimana Nabi dicaci, dicerca, lagi sujud ditaruh kotoran hewan, ya, ada lagi sujud menyembah Rabb yang maha tinggi dengan posisi yang paling rendah, tapi direndahkan lagi oleh kaum Quraisy, ya, begitu. Semua cobaan telah dialami oleh Rasulullah SAW agar kita berpikir, ya saya nggak ada apa-apanya. Ya kemarin saya di pondok saya jelaskan. Kalau antum menghafal Quran, jangan merasa antum sendiri yang menghafal Quran jadi beban berat banget. Saya ini menghafal Quran. Rasulullah itu pernah sendiri, Islam sendirian. Kita nggak pernah sendirian. Ini berapa orang di sini? Orang Islam semua ini. 4, 5. Rasulullah sendiri. Ya, di negeri yang gersang kayak gitu. Tapi bisa menyebarnya sampai saya ke Zamboanga, itu minoritas Islam di Filipina. Ya, saya jelaskan semalam bahwa di sana ada pemuda pakaiannya kaos biasa tapi hafiz Quran. Ya karena mereka nggak mau menyolok di hadapan orang-orang Filipina yang mayoritas Kristen, bisa dibunuh. Masuk ke Islamic Center, saya ada di situ karena saya tinggal di situ dalam rangka ke Moro, kita mampir di situ. Setelah masuk itu beda banget, pakaiannya boleh kayak preman, tapi ada yang pakai kalung, ada yang pakai anting, itu untuk kamuflase. Di dalam menghafal Quran, ya ada tab besar. Jadi kita jangan merasa sendiri menghafal Quran, ya susah menghafal Quran, sebagai dai mempersiapkan. Ribuan orang, apalagi sekarang jutaan. Ya, jangan merasa sendiri. Kalau Rasul merasa sendiri aja kuat. Karena Allah yang bantu, pemilik alam semesta. Kalau kita udah banyak dibantu Allah, insya Allah. Ya, jangan takut berdakwah. Nih sebagai contoh kaum muslimin, ini Ustadz menulis ya 488. Ya kita masih ada beberapa menit. Sebagai contoh kaum muslimin di Uni Soviet sebelum negara ini runtuh, lalu mereka hidup dengan kondisi yang hampir mirip dengan kondisi awal Islam, di mana orang kafir ada, ya, di mana orang-orang kafir ada di seluruh penjuru negeri. Membawa Quran atau hanya sekedar menyimpannya saja di rumah dianggap sebagai bentuk kriminalitas dan pidana sesuai hukum undang-undang.
Siapa saja yang ketahuan menunaikan sholat atau puasa, maka dia akan dihukum, disiksa, dan terkadang juga dibunuh. Kondisi ini mengharuskan mereka untuk berislam dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Andai saja mereka tidak melakukan ini, niscaya agama Islam tidak akan tersebar di sana. Ini hikmah dakwah Rasulullah sembunyi-sembunyi. Karena zaman ini berputar, boleh jadi, wallahu alam, Indonesia bisa kayak Soviet kalau nggak berdakwah dari sekarang. Bisa nanti orang sholat sembunyi-sembunyi, takut ketangkep dan dihukum berat. Bisa orang ya baca Quran atau punya Quran harus disumpetin di toilet mungkin. Ya. Nah sebelum zaman itu datang di Indonesia maka semangat, nggak ada yang larang kita sholat, bahkan diperintahkan, syiar diperintahkan. Kalau kita tidur, ya nggak menggunakan kesempatan emas ini, jangan nyesal kalau suatu saat ya naudzubillah Allah ya melarang kita sholat di Indonesia. Naudzubillah mungkin terjadi. Ya Andalus itu berapa ratus tahun dipegang umat Islam. Ya kerajaannya terakhir menyerahkan kepada Kristen, ya daripada kami bunuh, lebih baik kamu nyerah. Akhirnya diserahkan. Begitu Kristen megang, dibunuh semua itu. Kalau nggak masuk, kalau nggak mau dibaptis, bunuh. Tuh curangnya mereka. Mereka nggak pegang perjanjian dari dulu. Ya, ini hikmahnya runtuhnya Soviet karena perang sama Afgan, perang sama Amerika. Afgan dulu di backing Amerika, CIA. Makanya orang ke Afgan bebas, orang Indonesia bebas. Ya, begitu. Hikmahnya. Sekarang dipimpin oleh Putin, umat Islam bangkit lagi. Masjid penuh dan lain-lain. Dakwah juga bebas. Ya. Dan Putin berjanji, barang siapa mengganggu umat Islam, dia lawan aku. Ini hikmah kesabaran dia bersembunyi, berdakwah secara sembunyi, ngikut sirah Rasulullah SAW. Bahkan anak muda di Libya atau mana dulu, kalau sholat 5 kali berjamaah langsung ditangkap. Kalau dia mau sholat berjamaah, zuhur di masjid ini ya, subuh di masjid ini, zuhur di masjid yang lain, asar masjid lain lagi, ketahuan dideteksi, ya mungkin CCTV atau intel dari situ, tuh rajin tuh, dijaga lagi. Pulang isya nggak pulang ke rumah, bisa mati. Ya, kita kan nggak ada yang kayak gitu kan, di sini alhamdulillah. Cuman pada nggak datang, ya nunggu intel nanti. Ya, naudzubillah. Ya kadang-kadang kebebasan membuat kita lengah. Ya, kita nggak tahu berharganya sholat berjamaah. Ya kalau orang-orang ini udah mengalami berharganya sholat berjamaah. Sebagaimana hadis, kalau andaikan engkau merangkak untuk mendapatkan shop pertama, usahakan itu. Itu maksudnya berebut shop pertama. Jangan sok tawadu dalam shop. Imam Ibnu Taimiyah, bagian dari syariat Islam adalah orang yang datang masjid pertama harus ada di depan. Jangan pada mojok-mojok itu. Itu bukan syariat Islam. Ini malu yang nggak benar. Ithar itu mendahulukan sahabat yang nggak benar. Ithar bukan bab ibadah, misalkan wudhu, silakan. Orang pada wudhu dipersilakan, airnya terlambat dia, airnya habis. Ya akhirnya tayamum dia, padahal dia udah duluan dihormati orang. Silakan Pak, wudhu duluan. Cari sop pertama. Nggak ada ithar, nggak ada melebihkan saudara dalam bab ini. Bahkan Syekh Utsaimin, kalau anak sudah di depan, anak yang mumais atau udah balik, nggak boleh digeser. Biarkan dia di depan. Kenapa ya orang tua yang lebih utama? Tapi ada juga asar, sahabat, tabiin, ada anak kecil di depan diambil. Ini tempatku, boleh dengan baik. Ya membalikan anak ke belakang, dia orang tua. Ya, ini hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Ya, ketika kondisi sudah mulai berubah, maka metode yang ditempuh oleh Rasulullah SAW pun berubah. Setelah itu datanglah fase di mana sebagian kaum mukminin menampakkan keimanannya, meskipun sebagian besar dari mereka masih menyembunyikannya. Di antara yang menampakkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya datanglah fase di mana kaum muslimin mengumumkan keislamannya, yaitu fase setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Berikutnya ada pula fase di mana Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam kepada para raja dunia, yaitu setelah perjanjian Hudaibiyah. Ya demikian, semoga kita dapat mengambil manfaat yang banyak dari kajian ini yang kita bisa terapkan bagi yang merasa dirinya dipanggil Allah untuk berdakwah. Dan dakwah nggak harus kita punya majelis seperti ini dan lain-lain, tidak. Dakwah ibda binafsik, balighul anni walau ayah, ya, anak, istri, orang tua. Karena ada orang tua sampai sekarang, ya, padahal kita anggap orang lugu, tapi mereka masih yakin bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Karena mereka sekolah, ya seusia-usia saya kaget. Saya jelaskan, Bu, manusia bukan dari monyet. Ya. Kok monyet masih ada sekarang? Kapan dia jadi manusia? Kalau manusia jadi monyet, monyet yang sekarang yang ibu lihat di kebun binatang, kapan dia jadi manusia? Iya ya, jadi salah ibu. Ya Allah ibu, dari lagi mati masih yakin turunan monyet. Kalau monyet jadi manusia, kalau manusia jadi monyet ada Bu, yaitu kaum Yahudi dikutuk oleh Allah karena nipu Allah, maka dirubah jadi monyet dan khinzir. Tapi manusia jadi monyet tuh Bu, teori Darwin, orang kafir aja nggak percaya. Para pendeta Kristen sudah mencoret itu dari kurikulum dia. Walaupun penyebabnya adalah si Darwin. Darwin itu diminta sama bapaknya jadi pendeta, dia menyimpang. Ya, dia lebih tertarik dengan sains, biologi. Lalu dia keliling dunia, datang ke Australia, dilihat manusia bentuknya kayak aborigin kan memang mirip-mirip ini. Ya, digabung-gabungkan teori itu, seleksi alam. Ya, ada teori missing link, putusnya link itu hubungan. Jadi dia kumpulkan fosil purba terus sampailah jadi manusia. Itu ngarang dia. Pertama diambil fosil di British, di England, di mana-mana dikumpulkan, ya nih bahwa secara ilmu saintis kelihatannya benar, tapi dia telah mendustai. Dia bikin link yang kosong itu dari bikinan, bukan dari tulang asli. Itu sudah diselidiki oleh saintis, ya demikian. Jadi ya kalau ibu-ibu itu masih percaya manusia dari monyet, akidahnya bahaya, ya. Jadi dakwahlah, nggak harus dakwah resmi, berdua dakwah. Kalau dia percaya itu perbaiki, ya. Begitu. Anak kita juga. Wallahu alam, demikian. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang menyimpang dari tulisan Ustadz, bahkan merubah. Ya insya Allah saya selalu connect kepada beliau. Kalau ada teguran silahkan. Dan ada pertanyaan yang saya ajukan ke beliau dan beliau jawab, alhamdulillah cepat. Karena saya kenal asistennya yang selalu menghubungi beliau. Demikian, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.